Halo Besti, sebelum lanjut videonya, saya doakan kalian yang membantu subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa ya, komen juga dari mana asal kalian. Detik jam dinding di ruang tamu rumah Ardi selalu terdengar seperti palu hakim yang menghantam meja persidangan. Bunyinya lambat, berat, dan menyiksa, memenuhi setiap sudut ruangan yang luas, namun terasa sesak oleh ekspektasi. Wilona duduk di sofa beludru berwarna krem, merasakan dinginnya udara ruangan yang entah mengapa tidak pernah terasa hangat, meski pendingin ruangan sudah dimatikan. Di tangannya, sebuah amplop putih berisi hasil pemeriksaan kandungan terasa, seperti beban yang siap meruntuhkan fondasi hidupnya. Ardi duduk di depannya, menatap layar telepon genggam dengan wajah yang datar, seolah keberadaan Wilona hanyalah sekadar ornamen rumah tangga yang tidak memiliki nyawa. Tidak jauh dari sana, Ibu Gita, ibu mertuanya, sedang menyesap teh dengan anggun. Suara cangkir keramik yang beradu dengan tatakannya terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Ibu Gita tidak menatap Wilona, namun Wilona tahu, wanita tua itu sedang menunggu sesuatu. Mereka semua menunggu. Bukan menunggu kabar bahagia, melainkan menunggu bukti bahwa Wilona mampu memberikan kunci untuk membuka brankas warisan almarhum ayah mertua. Wilona menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang perlahan terkikis oleh rasa tidak percaya diri yang dipupuk suaminya selama berbulan-bulan. Tangannya gemetar saat ia meletakkan amplop itu di atas meja marmer. Kertas di dalamnya tampak sederhana, namun bagi mereka, itu adalah lembaran takdir. Hasilnya sudah keluar, ujar Wilona pelan, suaranya hampir menyerupai bisikan di tengah ruang yang luas ini. Ardi meletakkan telepon genggamnya. Ia menatap amplop itu sejenak, sebelum beralih menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bacakan saja, aku tidak punya waktu untuk menebak-nebak. Wilona membuka amplop itu. Matanya memindai baris-baris tulisan yang sejak tadi pagi sudah ia baca berkali-kali di ruang tunggu klinik. Setiap kata di sana terasa seperti duri. Dengan suara yang sedikit serak, ia berkata, "Dokter mengatakan, bayinya perempuan." Keheningan yang menyambut kalimat itu bukanlah keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang mencekik. Ardi mematung. Matanya perlahan menyipit, sementara Ibu Gita meletakkan cangkirnya dengan hentakan yang sengaja dibuat agar terdengar intimidatif. Wanita tua itu mendengus, sebuah suara yang syarat akan kekecewaan yang dalam dan penghinaan yang nyata. "Perempuan?" Ardi mengulang kata itu dengan nada rendah, seolah kata tersebut adalah racun yang baru saja masuk ke aliran darahnya. "Kau pasti bercanda, Wilona. Jangan bermain-main denganku setelah semua biaya dan usaha yang kami habiskan untuk perawatanmu." "Aku tidak bercanda, Ardi. Ini hasil pemeriksaan medis," jawab Wilona, berusaha mempertahankan ketegasan meski hatinya terasa diremas. Ibu Gita berdiri. Ia berjalan mendekati Wilona. Langkah kakinya seolah menghitung setiap langkah Wilona menuju gerbang kehancuran. "Sudah kubilang, Ardi, rahim ini memang tidak berguna. Sejak awal aku sudah curiga kau tidak akan mampu memberikan apa yang keluarga ini butuhkan. Kita butuh laki-laki. Kita butuh pewaris yang bisa mengamankan aset ayahmu agar tidak jatuh ke tangan kerabat jauh. Dan kau, Wilona, kau hanya memberikan kita beban." Wilona merasakan panas menjalar di pipinya, bukan karena malu, melainkan karena amarah yang mulai menyala di balik dadanya yang sakit. "Dia anak kalian juga. Mengapa kalian bicara seolah-olah dia hanyalah alat untuk mendapatkan harta? Dia manusia, dia cucumu, Bu." "Dia bukan cucu yang kuinginkan," bentak Ibu Gita dengan suara tinggi yang memecah keheningan rumah tersebut. Ardi bangkit dari kursinya. Ia menatap Wilona dengan tatapan yang benar-benar asing, tatapan yang tidak lagi mengenali cinta yang pernah mereka bangun bersama. Di mata Ardi, Wilona hanyalah sebuah investasi yang gagal. "Wilona, dengarkan aku. Hidup ini keras. Dan rumah ini hanya menyediakan tempat bagi mereka yang membawa keberuntungan. Jika kau tidak bisa memberikan apa yang aku minta, maka pernikahan ini tidak ada gunanya." Wilona menatap suaminya,
mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji untuk menjaganya dalam suka dan duka. Namun, yang ia temukan hanyalah sosok asing yang buta oleh keserakahan. "Aku talak kau, Wilona. Aku talak 3 kau sekarang juga," ucap Ardi dengan dingin, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Kalimat itu jatuh seperti gilotin yang memenggal ikatan mereka. Wilona tertegun, dunianya berputar, namun anehnya, ia merasa tidak lagi harus berpura-pura menjadi istri yang sempurna. "Sekarang kemasi barang-barangmu dan pergilah," lanjut Ardi dengan nada mengusir, seolah Wilona adalah tamu yang sudah habis masa waktunya. "Aku tidak ingin melihatmu atau anak perempuan yang kau kandung itu menginjakkan kaki di sini lagi." Wilona berdiri. Tanpa air mata, tanpa permohonan ampun. Ia menyadari bahwa rumah mewah ini tidak pernah menjadi rumah baginya. Ini hanyalah sebuah penjara emas, dan kini ia baru saja dibebaskan. Wilona melangkah keluar dari gerbang besi tinggi, yang selama 2 tahun terakhir menjadi batas dunianya. Di punggungnya, sebuah tas ransel tua, berisi pakaian seadanya terasa amat berat. Bukan karena isinya, melainkan karena sisa-sisa harga diri yang berusaha ia selamatkan. Di tangannya yang lain, ia menjinjing sebuah koper kecil yang rodanya sesekali tersangkut di aspal jalanan yang tidak rata. Langit sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut berduka, atau mungkin sekadar mencerminkan kekosongan yang kini menetap di dada Wilona. Ia tidak menoleh lagi. Ia tahu, jika ia menoleh, yang akan ia lihat hanyalah sebuah bangunan megah yang tidak memiliki jiwa, sebuah tempat di mana cinta diukur dengan jenis kelamin dan angka-angka warisan. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Wilona terus berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari kawasan perumahan elit itu menuju halte bus terdekat. Di dalam kepalanya, suara Ardi dan Ibu Gita masih terngiang seperti kaset rusak yang memutar kebencian secara berulang. Namun, anehnya, ada secuil rasa lega yang mulai tumbuh. Ia tidak perlu lagi bangun setiap pagi dengan rasa cemas apakah masakannya akan dikritik, atau apakah senyumnya cukup lebar untuk menyenangkan hati suaminya yang egois. Kini, ia hanya memiliki dirinya sendiri, dan nyawa kecil yang berdenyut di dalam rahimnya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan angkutan umum yang sesak, Wilona tiba di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Ia berhenti di depan sebuah bangunan petak yang dindingnya mulai mengelupas. Itu adalah kontrakan sederhana yang ia temukan melalui informasi seorang kenalan lama di pasar. Pemiliknya, seorang wanita parubaya dengan guratan lelah di wajahnya, menyerahkan kunci berkarat tanpa banyak tanya. Wilona masuk ke dalam ruangan sempit itu. Hanya ada satu ruang utama yang merangkap ruang tamu dan tempat tidur, serta sebuah kamar mandi kecil di pojok belakang, yang atapnya tampak sedikit bocor. Wilona meletakkan kopernya di lantai semen yang dingin. Ia duduk di pinggiran dipan kayu yang beralaskan kasur tipis. Ruangan itu berbau apak dan debu, sangat jauh berbeda dengan kamar tidurnya, yang dulu beraroma bunga melati dan pembersih lantai mahal. Namun, di sini, ia tidak merasakan tekanan. Ia menarik napas panjang, merasakan udara yang jujur masuk ke paru-parunya. Tidak ada lagi kepura-puraan. Ia meletakkan tangannya di atas perut yang masih tampak rata, berbisik pelan bahwa mereka akan baik-baik saja. Malam itu, Wilona tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu dengan merapikan barang-barangnya yang sedikit ke dalam lemari kayu yang sudah reyot. Setiap gerakan tangannya adalah sebuah pernyataan kemandirian. Ia mengeluarkan selembar kain yang dulu pernah ia gunakan untuk menjahit sebagai hobi, sebelum Ibu Gita melarangnya karena menganggap kegiatan itu hanya layak dilakukan oleh kelas bawah. Kini, kain itu akan menjadi modal awalnya. Wilona menyadari bahwa untuk bertahan hidup, ia harus kembali ke akar kekuatannya, tangannya sendiri. Keesokan harinya, Wilona mulai memetakan hidup barunya. Ia pergi ke pasar induk sejak fajar menyingsing, mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan tanpa harus membahayakan kandungannya. Ia mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga sekitar, memperbaiki baju yang robek atau mengecilkan celana. Pendapatannya tidak seberapa, terkadang hanya cukup untuk makan nasi dan tempe goreng,
Namun setiap rupiah yang ia dapatkan terasa jauh lebih berharga daripada uang jatah bulanan dari Ardi yang selalu diberikan dengan nada merendahkan. Kehidupan di kontrakan itu sangat keras. Terkadang air mati di tengah malam, atau suara pertengkaran tetangga di sebelah dinding kayu yang tipis mengganggu istirahatnya. Namun, di tengah semua keterbatasan itu, Wilona menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang selama menjadi istri Ardi. Ia belajar menjadi wanita yang tidak hanya menunggu, tapi juga bergerak. Ia belajar bahwa harga diri tidak terletak pada merek tas yang ditenteng, melainkan pada kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri saat dunia sedang berusaha menjatuhkannya. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, Wilona selalu berbicara kepada bayinya. Ia menceritakan tentang langit yang ia lihat hari itu, tentang keramahan ibu penjual sayur, atau tentang betapa kuatnya mereka berdua. Ia tidak lagi memikirkan Ardi dengan rasa rindu, melainkan dengan rasa syukur, karena telah dilepaskan dari hubungan yang beracun. Ia tahu bahwa Ardi dan Ibu Gita mungkin sedang menertawakannya di atas kemewahan mereka, membayangkan Wilona akan merangkak kembali memohon ampun. Namun, mereka salah besar. Wilona sedang membangun sebuah benteng baru, sebuah benteng yang tidak terbuat dari beton dan marmer, melainkan dari tekad dan cinta seorang ibu yang sudah tidak memiliki rasa takut lagi. Ia adalah tanah yang mereka sebut gersang, namun kini tanah itu sedang bersiap untuk menumbuhkan kehidupan yang paling kuat. Malam memuncak dalam keheningan yang mencekam saat perut Wilona mulai dicengkeram rasa mulas yang luar biasa. Di dalam kontrakan sempit itu, hanya ada cahaya temaram dari lampu 5 watt yang berkedip-kedip. Peluh dingin membanjiri keningnya saat ia berusaha menyeret tubuhnya menuju pintu, mencari bantuan dari tetangga yang mungkin masih terjaga. Tidak ada kemewahan rumah sakit berbintang atau dokter spesialis pribadi yang dulu dijanjikan Ardi. Wilona hanya ditemani oleh rasa sakit yang membelah raga dan tekad untuk menyelamatkan nyawa yang selama ini ia lindungi dari badai hinaan. Dengan bantuan seorang bidan desa yang tinggal tak jauh dari kontrakannya, Wilona berjuang dalam persalinan yang panjang. Setiap tarikan napasnya adalah doa, dan setiap erangannya adalah bentuk perlawanan terhadap mereka yang menganggapnya lemah. Ketika fajar menyingsing dan semburat cahaya matahari mulai masuk melalui celah ventilasi, sebuah tangisan kencang memecah kesunyian pagi. Suara itu begitu nyaring, begitu berwibawa, seolah sedang mengumumkan kedatangannya kepada dunia yang sempat menolaknya. Bidan itu tersenyum lebar sambil membersihkan sang bayi. "Selamat Wilona, bayimu laki-laki, sangat tampan dan kuat," ucapnya dengan nada tulus. Wilona terpaku, jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Ia meminta bidan itu untuk mendekatkan bayinya agar ia bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Benar saja, bayi itu adalah laki-laki, sebuah kenyataan yang menghantam kesadaran Wilona dengan kekuatan penuh. Hasil pemeriksaan di klinik mewah dulu ternyata salah besar. Entah karena posisi bayi yang tersembunyi saat dipindai, atau memang takdir yang ingin menguji sejauh mana Ardi dan ibunya akan membuang kemanusiaan mereka demi sebuah ego. Wilona memeluk bayinya. Merasakah kehangatan kulit mungil itu bersentuhan dengan dadanya? Air mata yang selama ini ia tahan sejak hari pengusiran itu akhirnya tumpah. Namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemenangan yang pahit. Di kepalanya, bayangan wajah Ardi yang angkuh dan mulut tajam Ibu Gita melintas kembali. Mereka membuang berlian ini karena menyangka itu hanya kerikil. Mereka memutus tali silaturahmi karena buta oleh nafsu akan warisan yang syaratnya adalah kehadiran anak laki-laki. "Kita akan merahasiakan ini, Nak," bisik Wilona di telinga mungil bayinya yang ia beri nama Bumi. "Dunia luar hanya boleh tahu bahwa kau adalah anak perempuan yang mereka benci. Biarlah mereka hidup dalam ketenangan semu mereka, sementara kita membangun kekuatan di sini." Wilona pun mulai menjalankan rencananya dengan sangat rapi. Kepada para tetangga yang bertanya, ia selalu memberikan jawaban yang mengambang atau menutupi bayinya dengan kain bedong berwarna merah jambu yang sengaja ia beli. Ia tidak ingin ada satupun kabar yang sampai ke telinga keluarga Ardi sebelum waktunya tiba. Ia bekerja lebih keras, menjahit hingga larut malam demi memenuhi kebutuhan gizi dirinya dan Bumi.
Setiap rupiah ia simpan dengan teliti, sembari diam-diam mengumpulkan informasi mengenai perkembangan kesehatan ayah mertuanya yang dikabarkan semakin menurun. Kehidupan Wilona kini penuh dengan rahasia yang ia simpan di bawah bantal. Ia merasakan sensasi aneh saat melihat Bumi tumbuh sehat. Ada rasa bangga sekaligus rasa pedih karena menyadari bahwa hak anak ini sedang dirampas oleh ketidaktahuan ayahnya sendiri. Namun, Wilona tidak akan menyerah begitu saja. Ia tidak ingin Bumi mendapatkan harta itu melalui belas kasihan, melainkan melalui hukum yang sah dan tamparan kenyataan yang akan membuat Ardi serta Ibu Gita menyesal seumur hidup. Seringkali di malam hari saat Bumi tertidur lelap, Wilona menatap akta kelahiran yang mencantumkan jenis kelamin laki-laki. Kertas itu adalah senjata utamanya. Ia membayangkan saat di mana ia akan berdiri di depan pengadilan, menunjukkan kebenaran ini tepat di saat Ardi merasa telah menang atas segala hal. Wilona bukan lagi wanita lembut yang bisa diinjak-injak. Penderitaan telah mengubahnya menjadi seorang penyusun strategi yang dingin. Bumi tumbuh menjadi bayi yang jarang rewel, seolah ia mengerti bahwa ibunya sedang memikul beban rahasia yang sangat berat. Setiap kali Wilona merasa lelah, tatapan mata Bumi yang jernih seakan memberinya asupan energi baru. Wilona terus bertahan di kontrakan sederhana itu, membiarkan orang-orang mengasihaninya sebagai janda miskin dengan anak perempuan yang dibuang. Ia menelan semua ejekan itu dengan senyuman tersembunyi. Baginya, rahasia adalah bentuk kekuasaan yang paling murni. Dan ia akan memegang kekuasaan itu sampai waktu yang telah ia tentukan, saat di mana semua topeng harus dibuka, dan semua utang harus dibayar lunas, dengan harga diri yang hancur berkeping-keping. Ruang tunggu pengadilan agama itu terasa seperti sebuah teater tempat pertunjukan komedi tragis akan segera dimulai. Wilona duduk di kursi kayu yang keras, mengenakan gamis berwarna biru tua yang bersahaja namun rapi. Di sampingnya, sebuah kereta bayi tertutup rapat oleh kelambu tipis, menyembunyikan sosok yang menjadi pusat dari seluruh kemelut ini. Wilona menatap lurus ke depan, wajahnya menunjukkan ketenangan yang mematikan, ketenangan seorang pejuang yang telah mengasah pedangnya selama berbulan-bulan dalam kesunyian. Pintu besar di ujung koridor terbuka, dan Ardi melangkah masuk dengan langkah kaki yang pongah. Ia mengenakan setelan jas hitam mahal, yang tampak kontras dengan suasana pengadilan yang penuh dengan duka perceraian. Di belakangnya, Ibu Gita berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan perhiasan emas yang mencolok, seolah ingin menunjukkan bahwa kepergian Wilona sama sekali tidak mengurangi kemakmuran mereka. Begitu melihat Wilona, Ibu Gita mendengus pelan, sebuah suara yang penuh dengan cemoohan. "Lihatlah dirimu, Wilona. Masih saja betah hidup dalam keprihatinan," sindir Ibu Gita saat mereka berpapasan di depan pintu ruang sidang. Mata wanita tua itu melirik sekilas ke arah kereta bayi. Kasihan sekali anak itu, lahir dari rahim yang salah, di waktu yang salah, dan kini harus hidup dalam kemiskinan karena ibunya terlalu sombong untuk mengakui kegagalan. Ardi berhenti di depan Wilona, menatap mantan istrinya dengan tatapan yang dingin dan merendahkan. Sidang hari ini hanya formalitas untuk memutuskan hak asuh dan nafkah minimal. Aku akan memberikan sedikit uang untuk anak perempuanmu itu, agar dia tidak mati kelaparan. Anggap saja itu sedekah terakhirku untukmu. Wilona tidak membalas hinaan itu dengan amarah. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Ardi sedikit tidak nyaman. "Simpan saja uangmu, Ardi. Kau akan lebih membutuhkannya nanti daripada aku." Sidang pun dimulai. Di dalam ruangan yang beraroma kayu tua dan kertas laporan itu, hakim mulai membacakan berkas perkara. Ardi dan pengacaranya berbicara dengan nada tinggi tentang betapa tidak mampunya Wilona secara finansial untuk membesarkan anak, dan bagaimana mereka telah berbaik hati menawarkan bantuan, meskipun anak tersebut bukan ahli waris yang diharapkan. Bu Gita sesekali menimpali dengan keluhan betapa malangnya nasib keluarga mereka karena tidak mendapatkan cucu laki-laki yang bisa meneruskan nama besar dan mengambil warisan mendiang suaminya yang sebentar lagi akan jatuh ke tangan kerabat lain. "Yang mulia," Wilona memotong pembicaraan dengan suara yang jernih dan tegas. "Sebelum putusan ditetapkan mengenai hak waris dan hak asuh, saya memiliki satu bukti baru yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya.
Sebuah fakta yang sengaja saya simpan agar tidak ada campur tangan dari pihak-pihak yang hanya mencintai harta daripada darah dagingnya sendiri. Wilona kemudian memberikan kode kepada pengacaranya untuk menyerahkan sebuah dokumen sah kepada majelis hakim. Pada saat yang sama, ia berdiri dan menarik kelambu kereta bayi itu. Ia menggendong Bumi yang baru saja terbangun, mengenakan pakaian bayi yang sederhana namun bersih. Ardi dan Ibu Gita menatap bayi itu dengan pandangan malas, sampai pada saat hakim mengerutkan kening dan membaca dokumen tersebut dengan saksama. Berdasarkan akta kelahiran dan surat keterangan rumah sakit yang sah, suara hakim bergema di ruang sidang. Anak ini bernama Bumi, berjenis kelamin laki-laki. Suasana sidang seketika membeku. Ardi terbelalak, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Ibu Gita nyaris terjatuh dari kursinya. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraih kacamata untuk melihat dokumen yang dipegang hakim. Apa? Tidak mungkin. Hasil pemeriksaan dokter saat itu jelas-jelas mengatakan perempuan. Teriak Ibu Gita tanpa sadar, melupakan etika di ruang sidang. Dokter bisa salah, atau mungkin takdir ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya setia dan siapa yang hanya memuja harta, sahut Wilona tenang. Ia menimang Bumi yang menatap Ardi dengan mata yang jernih, seolah anak itu tahu bahwa pria di depannya adalah orang asing yang pernah membuangnya. Ardi berdiri, melangkah mendekat dengan napas yang memburu. Wilona, kau menipuku, kau sengaja menyembunyikan ini agar aku tidak bisa mengklaim hak asuh atas anak laki-lakiku. Kau benar-benar wanita yang kejam. Wilona menatap Ardi tepat di matanya, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kejam? Siapa yang mengusir istrinya yang sedang hamil tua hanya karena jenis kelamin bayinya? Siapa yang mengatakan bahwa anak ini adalah beban dan tidak berharga? Kau dan ibumu yang membuang mutiara ini ke selokan, Ardi. Dan sekarang, setelah kalian tahu mutiara ini bisa membuka pintu kekayaan kalian, kalian menyebutku kejam? Ibu Gita meratap, mencoba mendekati Bumi dengan tangan gemetar. Cucuku, itu cucu laki-lakiku. Wilona, kembalikan dia pada kami. Dia harus tinggal di rumah mewah itu, bukan di kontrakan kumuh. Dia bukan cucumu saat kau menyebutnya sampah, jawab Wilona dingin. Sidang ini bukan tentang mengembalikan Bumi kepada kalian. Sidang ini adalah tentang memastikan bahwa seluruh aset ayah mertua jatuh ke tangan Bumi sebagai ahli waris tunggal yang sah di bawah perwalian ibunya yang kalian usir tanpa sepeser pun uang. Ardi terduduk lemas, menyadari bahwa senjata yang ia gunakan untuk menghancurkan Wilona kini berbalik menebas lehernya sendiri. Ruang sidang yang tenang itu kini dipenuhi oleh suara isak tangis penyesalan yang sudah terlambat, sementara Wilona berdiri tegak, memeluk takdirnya dengan penuh kemenangan. Suasana di dalam ruang sidang itu perlahan berubah menjadi sebuah panggung keputusasaan bagi Ardi dan Ibu Gita. Keputusan hakim telah dijatuhkan dengan mutlak, mengukuhkan kedudukan Bumi sebagai ahli waris tunggal sesuai dengan wasiat mendiang ayah mertua yang mensyaratkan adanya garis keturunan laki-laki. Namun, kemenangan ini bukan milik Ardi, melainkan milik Bumi di bawah perwalian penuh Wilona. Seluruh aset, mulai dari rumah mewah yang dulu ditempati Wilona hingga unit-unit usaha keluarga, kini secara hukum berada dalam kendali Wilona sampai Bumi dewasa nanti. Wilona, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik, rintih Ardi saat sidang ditutup. Kesombongan yang tadi ia kenakan seperti baju besi kini luruh, menyisakan seorang pria yang tampak kerdil dan ketakutan. Ia mencoba menyentuh lengan Wilona, namun Wilona dengan tangkas menghindar, seolah sentuhan itu adalah sesuatu yang akan menodai kulitnya. Aku ayahnya Wilona. Bumi butuh ayahnya dan fasilitas terbaik yang bisa aku berikan. Kontrakan itu bukan tempat untuk seorang pewaris. Ibu Gita menyusul dengan langkah gontai, air mata riasan matanya luntur menciptakan garis hitam di pipinya yang mulai keriput. Wilona, menantuku sayang, ibu khilaf. Ibu hanya terlalu memikirkan masa depan keluarga kita. Mari pulang ke rumah. Ibu akan siapkan kamar terbaik untukmu dan cucuku. Kita lupakan semua kejadian pahit itu, ya? Wilona berhenti di ambang pintu keluar pengadilan. Ia membalikkan badan, menatap dua manusia di depannya dengan rasa hambar. Tidak ada lagi benci,
Tidak ada lagi dendam yang membara, yang tersisa hanyalah kekosongan bagi mereka. Ia mengeratkan pelukannya pada bumi yang tertidur lelap, tidak terusik oleh drama orang dewasa di sekitarnya. "Menantumu sayang?" Wilona mengulang kata itu dengan nada yang sangat datar. Kata-kata itu terdengar sangat asing di telingaku, Bu Gita. Kemana perginya sebutan rahim gersang atau beban yang ibu sematkan padaku dulu? Dan kau, Ardi, kau menyebut tentang fasilitas terbaik? Fasilitas terbaik yang pernah kau berikan padaku adalah sebuah talak 3 dan pengusiran di bawah hujan. Itu adalah hadiah terindah, karena tanpa kekejamanmu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa berdiri. Ardi menggelengkan kepala, mencoba mencari celah untuk membela diri. Aku hanya terbawa emosi, Wilona. Kau tahu betapa besarnya tekanan dari perusahaan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi ayah yang baik bagi bumi. Kau ingin menjadi ayah bagi bumi, atau kau ingin menjadi tuan atas harta yang kini ia miliki? Tanya Wilona tajam. Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam. Kerongkongannya mendadak kering. Cinta kalian adalah cinta yang bersyarat. Kalian hanya mencintai apa yang ada di antara selangkangan bayi ini, bukan jiwanya. Jika dia benar-benar perempuan seperti yang kalian duga dulu, apakah kalian akan berdiri di sini dan memohon seperti ini? Tidak. Kalian akan membiarkan kami membusuk di pinggiran kota. Wilona melangkah menuruni anak tangga pengadilan dengan langkah yang mantap. Pengacaranya telah menyiapkan semua dokumen pengosongan rumah. Secara hukum, Ardi dan Ibu Gita diberi waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari rumah utama, karena aset tersebut kini secara resmi menjadi hak milik bumi yang dikelola oleh Wilona. Mereka yang dulu mengusir, kini harus merasakan bagaimana rasanya diusir dari tempat yang mereka banggakan. Kalian punya 7 hari untuk mencari tempat tinggal baru yang sesuai dengan sisa tabungan kalian sendiri, ucap Wilona sebelum masuk ke dalam mobil jemputan yang telah ia sewa. Jangan khawatir, aku tidak akan sekejam kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian di jalanan, tapi jangan pernah berharap bisa menyentuh bumi atau hartanya. Kalian telah membuang kesempatan itu saat kalian membuang kami. Mobil pun mulai melaju, meninggalkan Ardi yang terduduk lemas di aspal pelataran pengadilan, dan Ibu Gita yang meraung meratapi nasibnya. Wilona menatap keluar jendela, melihat gedung pengadilan yang perlahan menjauh. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya benar-benar terangkat. Ia membelai pipi bumi yang lembut, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harta warisan itu memang besar, namun bagi Wilona, kemenangan sejatinya bukanlah pada deretan angka di buku tabungan atau kepemilikan rumah megah. Kemenangannya adalah keberhasilan menjaga nurani dan martabatnya sebagai seorang ibu. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap lemah dan tidak berdaya mampu membalikan keadaan dengan kesabaran dan keteguhan hati. Malam itu, Wilona tidak kembali ke rumah mewah tersebut. Ia memilih untuk menghabiskan 1 malam terakhir di kontrakannya yang sempit. Di sana, ia merenung bahwa kehidupan seringkali memberikan ujian dalam bentuk kehilangan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih bermakna. Esok pagi, ia akan memulai hidup baru sebagai pemimpin atas nasibnya sendiri. Bumi akan tumbuh besar mengetahui bahwa ia dicintai bukan karena ia seorang laki-laki atau seorang ahli waris, melainkan karena ia adalah cahaya yang menyelamatkan ibunya dari kegelapan. Kisah pilu itu telah berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh dengan kedaulatan diri baru saja dimulai. Di bawah langit malam yang jernih, Wilona akhirnya memejamkan mata dengan senyuman yang tulus. Sebuah senyuman milik wanita yang telah berhasil merebut kembali dunianya.